attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. Oh my The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di sini ya, di Aku Tolo lagi guys. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal yang namanya edukasi di Cina ya. Yang sekarang itu kabarnya tuh urusan pendidikannya tuh udah dibantu sama teknologi artificial intelligence. Nah, kayak gimana teknologi AI-nya? Nah, jadi di sekolah-sekolah SMP dan SMA yang ada di Cina itu udah ada beberapa yang pakai AI face detection. Yang dimana face detection ini dipakai buat nge-track tingkat kefokusan siswa-siswanya yang lagi belajar ya. Jadi lu bayangin aja ya, di ruang kelas nih di sekolah, udah gitu di atas papan tulis itu ada kamera yang nge-track pergerakan lu setiap harinya. Udah gitu track record dari tingkat kefokusan sama konsentrasi lu itu juga ada datanya. Dan setiap hari itu guru sama orang tua lu bakal tahu gimana performa belajar lu di sekolah. Jadi mungkin rasanya itu kayak kalau ada kepala sekolah lagi sidak ke kelas lu, tapi ya ini dilakuin 24/7 alias tiap hari guys. Lu diawasin kan. Makanya masalah ini tuh udah mulai jadi concern beberapa orang, terutama dari orang-orang luar negeri ya tentunya ya kan, liberal gitu kan. Karena teknologi ini tuh sangat bisa disalahgunakan dari mulai privasi siswa-siswa ini jadi hilang, terus bisa juga ke masalah stalking. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi kalau sampai data-data ini diambil pemerintah dan dipakai buat mengontrol behavior masyarakatnya semau mereka, semakin berbahaya pula. Jadi sangat menarik menurut gue pembahasan kali ini karena ini bisa aja suatu hari nanti diimplementasin di Indonesia gitu kan. So gimana ceritanya? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin Cina ya, kan sebenarnya udah tau lah ya, mereka ini kan udah kencang banget kemajuannya di sekitar 2 dekade terakhir dari mulai ekonomi sampai ke teknologinya juga. Walaupun ekonominya sekarang lagi gonjang-ganjing ya. Makanya di sini gue mau bahas soal kemajuan teknologinya yang dibarengin sama pendidikannya juga. Sebenarnya di sini yang mau gue bahas itu sesuatu yang berkenaan sama generasi-generasi muda lagi. Yang tepatnya itu Gen Z, yang mungkin masih pada SMP ataupun SMA. Jadi kalau kemarin yang generasi malesnya Cina itu ada yang udah pada lulus dan udah mulai pada kerja. Kalau di video kali ini yang mau gue bahas itu apa yang soal terjadi sama adik-adiknya generasi kemarin yang masih pada sekolah. Dan ya mungkin mayoritas itu yang lahir di tahun 2010-an. Oke, gue mulai dari populasinya Cina dulu yang masih nempatin nomor 1 di dunia dan kayaknya bakal susah dikalahkan. Jadi dengan populasi anak kecil dan juga populasi di usia produktif yang udah sampai di angka 1 miliar sendiri, jelas Cina itu harus ngasih pendidikan terbaik ke anak-anak mudanya. Yang bakal nerusin negaranya yang udah bisa dibilang cukup maju lah sekarang. Karena kan dengan segala macam hal yang cepat banget di sana, nggak mungkin kan generasi tuanya yang udah kerja keras mau legacy mereka tuh hilang gitu aja, karena mungkin misalnya anak-anak muda nggak bisa nerusin. Karena kita tahu lah kalau budaya parenting di Asia terutama Cina itu cukup keras dan mereka juga masih cukup kolot dalam ngembangin skill anak-anak mereka. Dari mulai dipaksa-paksa buat ngejalanin sesuatu yang orang tuanya pengenin dari anak-anaknya saat mereka masih kecil, bahkan sampai ngeharusin anak-anaknya ini buat pinter terus dan bisa dibilang kudu harus juara terus gitu intinya. Yang memang kadang tertransfer di sistem parenting di Indonesia. Nah, dengan mental dan budaya yang kayak gitu, di 4-5 tahun kebelakang itu, masalah ini tuh bisa dibilang teramplify lagi, semakin besar lagi. Alias ini semua didukung lagi juga sama pemerintah Cina itu sendiri. Karena di bulan Juli 2017, pemerintah pusat Cina itu ngebuat kebijakan baru soal edukasi yang mereka kasih nama Next Generation Artificial Intelligence Development Plan. Panjang banget lah bisa dibilang namanya ya, puyeng juga loh. Nah, di si program AI Plan ini, pemerintah Cina itu berencana buat ngebangun distribusi AI secara domestik. Jadi semua yang tentang AI itu Cina bisa bikin sendirilah intinya. Nah, di programnya ini ada beberapa poin. Yang diantaranya itu adalah soal perobat-obatan, transportasi, perlindungan lingkungan, dan yang terakhir itu adalah intelligent education. Makanya dengan adanya proyek pemerintah super besar yang nilainya sampai 150 miliar US dollar ini,
perusahaan-perusahaan teknologi juga akhirnya pada cepet-cepetan buat bikin inovasi baru biar dapat tender, dapat duit. Yang salah satu contohnya itu ada dari Hanwang Technology yang ngebuat sistem AI di dalam kelas di sekolah-sekolah. Nah, sistem ini kita sebut aja sebagai CSS atau kepanjangannya itu Class Care System. Yang intinya mereka itu ngebuat sistem facial recognition yang bisa ngedeteksi 5 kategori ekspresi. Dari mulai ekspresi ngedengerin guru, ekspresi ngejawab pertanyaan, ekspresi nulis, ekspresi interaksi sama siswa lain, dan yang terakhir itu ngedeteksi kalau ada siswa yang tidur gitu ya. Hobi kita semua tuh. Dan selain dari si kamera yang nangkep pergerakan dan facial movement dari anak-anak yang ada di kelas, di Cina juga ada yang namanya brainwave tracker. Yang bentuknya itu kayak ikat kepala dari plastik yang klaimnya itu bisa nangkep sinyal neuron dari otak. Ini udah kayak kelinci percobaan ya. Yang sampai juga memang mengukur seberapa fokus si anak yang pakai headband itu. Jadi emang cukup ngeri kalau dipikir lagi ya. Udah kayak di film-film robot yang lama-lama dikontrol sama AI gitu kehidupan manusia-manusianya. Dan dari kedua alat ini, dua-duanya itu nge-report langsung data dari analisanya, real time, yang langsung ngasih tahu tingkat fokus anak-anak yang lagi dicek kegiatan belajarnya. Jadi ada tuh semuanya dari data Excel, data graph-nya, dan data-data itu juga bakal dikirim ke setiap orang tua muridnya. Terus sebenarnya apa untungnya ini dua teknologi atau dua barang yang sebenarnya terkesan cukup nyeremin buat kita-kita yang mungkin belum menerapkan teknologi tersebut. Kayak di film-film mengerikan teknologi lainnya. Jadi sebenarnya ya, tujuan utamanya itu supaya orang tua dan guru-gurunya itu tahu apa aja kelemahan tiap anak yang ada di kelas. Karena kan pasti ada aja murid yang susah terbuka dan mungkin nggak mau ngasih tahu kelemahan mereka tuh di mana atau sedang merasakan apa gitu. Nggak bisanya di pelajaran apa gitu misalnya dan lain-lain. Nah, makanya dengan adanya fokus tracker ini, guru-guru dan orang tua itu jadi tahu kalau anak-anaknya itu lagi nggak fokus di bagian pelajaran mana atau di bagian mananya. Atau mungkin udah mulai malas di pelajaran apa. Dan juga momen-momen apa yang bikin mereka justru jadi fokus. Jadi makin bagus gitu pelajarannya nanti. Jadi dari data grafik yang ada di komputer itu, guru-gurunya bisa ngeliat kalau fokus level mereka itu ngedipnya ada di mana dan spike-nya ada di mana. Alias turun naiknya tuh kayak apa dan dalam lingkungan seperti apa. Nah, terus apa kekurangannya? Sampai-sampai banyak orang di dalam dan luar Cina itu ngomongin ini teknologi. Ya jelas ada tentunya di bagian privasi si anak-anak ini. Mereka kan bukan hewan gitu, nggak perlu dimonitoring sebenarnya otaknya. Karena memang orang tuanya juga mayoritas sebenarnya pada setuju dan nggak apa-apa dengan adanya ini program. Karena menurut orang tua mungkin anaknya bisa jadi lebih pintar gitu kan. Ya sebenarnya teknologi ini tuh bisa aja nge-track pergerakan anak-anak mereka full dari pagi sampai sore di sekolah dan tanpa privasi sama sekali jadinya. Karena walaupun pemerintah Cina itu nerapin si planning AI ini buat tahun 2030, penerapan teknologi CCS ini tuh sama headband itu sebenarnya belum ada regulasi yang tepat. Dari mulai keamanan sistemnya kayak gimana, keamanan privasinya, sampai ke backup ilmiah soal si penangkap sinyal otak juga sebenarnya belum ada. Jadi bisa aja juga tipu-tipu. Makanya sebenarnya mereka-mereka ini juga nggak tahu kalau video-video anak mereka ini disebarluasin atau enggak nantinya di masa mendatang. Sistem servernya juga aman atau enggak juga nggak tahu orang tua sebenarnya. Dan bahkan kayak yang gue bilang tadi, anak-anak ini juga banyak yang nggak tahu kalau muka mereka itu bisa direcord kapan aja waktu mereka ada di dalam kelas. Dan end stream dari data yang udah disimpan di servernya juga nggak tahu bakal diterusin kemana lagi disimpannya. Karena kan itu juga perusahaan swasta yang ngejalaninnya. Itu bisa aja data-datanya mungkin dijual gitu kan. Walaupun memang Vice President dari SMP 11 ke SMP negeri ya. Ini SMP 11 tuh di Hangzhou. Itu juga bilang kalau yang disimpan di server itu bukan video, tapi cuma sekedar data face recognition itu sendiri. Jadi bukan videonya, bukan visualnya. Jadi intinya sih katanya data privasi itu aman sebenarnya karena nggak ada foto atau video muka siswa-siswanya yang berada di sana. Karena kan pedo tuh makin banyak gitu ya, om-om yang cabul kepada anak-anak di bawah umur kan makin banyak. Ini kan makin mengerikan kalau video-video itu tuh bisa disebarluaskan. Padahal ya memang sebenarnya banyak juga sebenarnya kalau ngomong tadi gitu ya. Banyak juga sebenarnya hasil video dan foto dari sistem itu yang beredar di Weibo beberapa bulan setelah penerapan teknologi ini terjadi. Dan dari situlah beberapa kelompok siswa yang awalnya nggak tahu itu jadi tahu. Kalau kamera yang ada di kelas mereka itu bukan CCTV, Jack, tapi kamera AI yang bisa ngedeteksi pergerakan mereka. Bahkan nggak cuman soal hasil video atau foto yang bisa beredar. Dari hasil wawancara yang dilakuin salah satu jurnalis Cina, Sui Chuichie, tuh pusing gak lo? Sekolah-sekolah ini juga ngelakuin update facial recognition mereka tuh setiap 2 bulan. Karena katanya anak-anak itu masih gampang banget berubah lah bisa dibilang untuk bentuk mukanya. Jadi perlu diupdate terus. Dan tentunya untuk menghindari data yang salah. Akhirnya memang mau tidak mau mereka ngelakuin update berkala tersebut.
Dan klaim dari kepala sekolah di salah satu sekolah yang punya sistem CCS ini juga bilang, kalau teknologi yang mereka punya itu beda dari facial recognition biasa yang terbatas. Karena sistem mereka ini punya teknologi yang bisa ngedetect muka dari berbagai angle. Udah gitu kalau ekspresinya berubah, itu juga sistem mereka juga tetap bisa ngedetect wajah siswa-siswanya. Jadi kalau itu anak-anak lagi nangis atau ketawa, sistemnya tetap bisa ngedetect muka mereka. Ngeri banget lah, udah kayak kameranya Ethan Hunt gitu, kayak Eagle Eye itu ada film itu zaman dulu. Udah gitu tiap hari mereka harus hadap-hadapan juga sama kamera itu. Makanya secara mental pun ini anak-anak sekolah yang pakai sistem ini kan tentunya jadi cukup tertekan karena kayak ditontonin terus. Apalagi kan mereka juga diawasin terus sampai pagi, sampai sore, sampai pulang gitu. Dan setelah pulang ke rumah juga masih kudu diomelin lagi sama orang tuanya. Kalau mungkin mereka sialnya ketahuan gitu ngelamun di sekolah gitu kan, ngelihat HP waktu di kelas atau mungkin lagi ngobrol sama temennya di kelas. Dan jelas banget lagi gitu kan, kelihatan mereka lagi males di waktu apa dan jam berapa dan mungkin video dikirim ke orang tuanya. Ini makin bikin chaos nih hubungan tiger parenting di Cina gitu menurut gua. Tapi walaupun klaimnya ini teknologi itu udah canggih banget dan bisa ngawasin dari berbagai angle, realitanya ini sistem juga sebenarnya belum se-advance itu. Dan bahkan mereka juga masih banyak miss-nya. Jadi memang ternyata akurasinya itu gak sebagus yang dikatakan. Dan suka miss kalau misalnya ngedeteksi pergerakan siswa yang lagi diawasin. Jadi kayak misalnya itu anak lagi ngambil bolpen jatuh dan kudu nunduk misalnya. Nah, di situ kadang-kadang sistemnya itu langsung main masukin data aja kalau itu anak sempat tidur di kelas. Kan padahal tidak. Tapi karena datanya udah keburu masuk dan dilihat orang tua sama guru mereka, akhirnya kudu kena omel lagi. Padahal kagak tidur gitu kan. Dan memang ternyata mereka ini juga dengan sengaja naruh kamera begitu aja di atas papan tulis. Supaya anak-anak itu dapat pressure dan akhirnya mau belajar lebih keras lagi loh. Bayangin tujuannya aja untuk menekan anak-anak. Yang padahal kan pembelajaran yang efektif di sekolah itu juga gak selamanya butuh tekanan. Apalagi kan masih pada muda-muda banget itu umurnya. Masa di sekolah sama sekali gak boleh ngobrol sama interaksi sama teman-temannya. Jadi kayak robot gitu kan juga gak asik. Pengalaman bandel di sekolah itu kan yang menurut gue menjadi memori yang tidak pernah terlupakan gitu kan. Tapi ya memang bisa dibilang ini semua juga masih didukung sama pemerintah Cinanya sendiri. Jadi program-program kayak gini tuh bisa jalan aja gitu. Karena memang walaupun secara hukum gak ada aturan jelasnya, secara regulasi, tapi implementasinya ini juga sejauh ini masih belum ada pelarangannya juga. Dan regulasi soal keamanan dan lain-lainnya juga masih nihil gitu. Jadi yang ngejalanin ya jalanin aja. Jadi memang kayak dibiarin beroperasi aja, suka-suka sekolahnya lah. Makanya dari fenomena ini, bahkan anak-anak yang udah lulus itu juga sampai bikin hashtag di Weibo yang tulisannya itu hashtag thank God I graduated already. Yang di 2019 itu viewersnya nyentuh sampai 23 juta. Karena memang sebesar itu tekanannya, dan yang namanya sekolah itu kan kudunya lu bisa belajar sambil seru-seruan, bukannya dipantau 24/7 kayak di penjara gitu kan. Bahkan penjara juga nggak diawasin 24 jam gitu kan, cuman dikurung doang sih di penjara, di sel sih. Dan memang masalah tadi juga ngelahirin masalah baru lagi dari si sistem AI ini. Karena dengan sistem yang ngambil data dari gerak-gerik anak-anaknya, ya si kamera ini malah jadi fokus mereka di sekolah. Dan mereka itu malah jadi berusaha buat ngakalin sistemnya dengan pura-pura fokus dan gak tidur di sekolah. Yang penting hasil data pengawasannya tuh bagus, jadi mencari loophole dari sistem AI ini. Padahal kan yang jadi inti dari sistem ini tuh sebenarnya difokus ke pelajarannya. Memperbaiki kurikulumnya misalnya. Bukannya memang malah fokus buat mengakali sistem kameranya. Harusnya kan sama-sama bisa enjoy, murid enjoy, guru juga enjoy. Dan hasilnya bagus. Dan selain itu juga sebenarnya yang masih jadi fokus dari dulu di soal edukasi ini juga kan ada di bagian kualitas pengajarnya dan juga kesetaraan edukasi antar daerah. Yang pastinya masih jadi isu banyak negara di dunia. Jadi harusnya tidak harus berfokus dulu kepada AI-an gitu. Karena kan edukasi di kota-kota besarnya mungkin udah bagus-bagus semua, maju-maju semua, bahkan pada pakai kamera AI gitu kan. Sedangkan di daerah-daerah pinggirannya edukasi itu kan masih jadi kebutuhan sekunder, susah banget di reach karena mungkin mahal. Karena dari datanya Loyalka di tahun 2014, 90% dari siswa SMP yang ada di kota-kota besar itu bisa sekolah sampai SMA. Sedangkan di daerah pedesaan itu total siswa SMP yang bisa masuk SMA cuma setengahnya doang, lo bayangin, karena biaya. Makanya cukup ironis kesenjangannya, di mana yang satu itu masih butuh biaya dan kesempatan buat cuman masuk ke bangku SMA, sedangkan yang satu malah sibuk ngurusin kamera yang nggak tahu efektivitasnya juga kayak gimana, dan itu disupport sama negara. Tapi memang di luar itu pun sebenarnya yang jadi masalah besar itu nggak berhenti sampai di bagian edukasinya doang, karena kan sebenarnya walaupun banyak yang nggak bisa sekolah tinggi-tinggi, tapi di video kemarin juga kan gue udah bilang kalau di Cina itu sekarang ada di fase over educated dan ada depresiasi gelar pendidikan juga, kena inflasi gitu bisa dikira. Makanya jelas yang jadi masalah buat anak-anak muda penerus Cina ini ada di lapangan pekerjaan yang kurang dan juga regulasi kelayakan kerja yang gak works banget sama sekali di sana. Karena walaupun lu udah sekolah tinggi-tinggi,
masih tetap ada juga yang ketipu sama gimmick internship atau magang. Karena kan di sana itu nggak sedikit juga perusahaan gede yang nerima anak-anak magang buat sebenarnya tuh dijadikan budak dan digaji rendah dengan konotasi magang. Dan anak-anak yang lagi diawasin sama kamera AI ini juga pastinya bisa jadi korban perbudakan modern kayak si program magang tadi ini. Anak-anak magangnya dikasih headband gitu kan, diawasin terus gitu kan, mampus lu, ngeri banget kan. Jadi emang kalau dari gua pribadi pun sebenarnya yang paling penting di edukasi anak itu kan bisa dibilang daya berpikir logis dan juga soal problem solving. Biasanya itu lu dapetin di kuliahan tuh. Yang pastinya sangat bisa tentunya untuk diterapkan kalau ada misalnya masalah-masalah dalam hidup lu. Dan pastinya juga bisa diterapin kalau ada pengajar dan juga kurikulum yang tentunya harus qualified atau benar. Tanpa harus pakai teknologi yang bukannya ngebantu tapi malah bikin anak-anak sekolah ini jadi tertekan dan malah pengen kriminal ngakalin kamera. Dan kalaupun dia berhasil buat lulus dari sana, masih ada tantangan berat lagi soal nyari kerja yang tadi gue bilang. Karena lapangan kerja buat lulusan-lulusan ini tuh sedikit sekali. Penyerapan tenaga kerja tuh kecil banget di Cina. Dan kebanyakan itu pekerja kasar yang sebenarnya nggak perlu pendidikan tinggi juga gitu di Cina. Jadi buru-buru yang biasanya dibayarnya juga nggak masuk akal, child slavery gitu, forced labor. Nah itu di Cina banyak gitu kan, nggak perlu sekolah kalau masuk gitu doang mah. Jadi menurut gue sayang gitu, udah sekolah susah-susah, tiap hari udah diawasin kamera, nggak boleh ngusilin temen, akhir-akhirnya malah susah dapat kerja dan akhirnya bukannya makin senang malah makin depresi. Karena akhirnya dalam fase hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan gitu, karena sekolah pun juga tidak fun. Makanya ini juga jadi pertanyaan, kalau sebenarnya pemerintah itu ngebiarin ini sistem edukasi terus berjalan buat sekedar untuk mengembangkan edukasi mereka, education system mereka, atau sebenarnya buat ngertiin dan akhirnya bisa ngontrol behavior masyarakat luasnya dari sejak mereka muda. Nah antara dua itu sebenarnya yang mana? Kalau kita lihat track back atau track recordnya Cina, rasanya harusnya yang kedua dong. Karena saking banyaknya rakyat mereka kayaknya memang behavior manusia di sana harus dikontrol sama pemerintah kayaknya supaya tidak terjadi pemberontakan. Tapi intinya kan itu baru pertanyaan, yang jawab juga gue pribadi, bukan sebuah statement juga sebenarnya, itu cuma asumsi gue doang. Dan gue juga nggak tahu keadaan aslinya kayak gimana di sana. Jadi kalau misalnya lu punya jawaban terkait dengan dua pertanyaan tadi atau dua pilihan tadi, silakan drop di kolom komentar. Mari coba kita berdiskusi, kira-kira Cina itu ngaplikasiin teknologi ini tuh buat apaan? Buat yang namanya mengontrol behavior anak dari sejak dini atau mempelajari behavior mereka dari sejak dini ya, supaya nanti bisa gampang dikontrol gitu kan? Atau memang yang satunya lagi adalah memang untuk mengembangkan sistem pendidikan di Cina. Padahal yang dibenahi harusnya bukan cara kamera-kameraan dulu, tapi penyebaran pendidikan yang merata. Gitu kan. Tapi kan gue juga bukan pemerintah Cina. Orang pemerintah Cina pasti kan lebih pintar dari gue juga gitu. Ngapain gue ngajarin. Tapi terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga Indonesia tidak terjadi AI ini di sekolah-sekolah gitu ya. Karena pas anak gue sekolah gue juga nggak mau gue masukin anak gue sekolah yang di kelasnya ada kamera 24/7 ya. Kecuali memang mungkin sekolahnya di daerah konflik gitu, lu butuh monitoring supaya kalau ada kenapa-napa gitu kan. Tapi so far negara kita masih aman, harusnya sih tidak perlu juga kamera 24/7 dan anak gue kalau lagi tidur juga harus di tracking ya. Ngapain juga gitu maksud gue kan. Karena harusnya sih sistem pendidikan yang ada atau apa yang terjadi di SMA, SMP, perkuliahan sekarang ini ya adalah momentum funnya anak-anak muda pada kala itu. Karena gue kan sangat merindukan zaman-zaman SMA, SMP gak mikir apa-apa gitu rasanya, itu cuma belajar doang, paling bercanda-bercanda. Nah ini sekarang udah mesti fokus banget karena ada kamera yang nontonin gue mulu 24/7. Terus pulang bisa di-mop gue kalau misalnya data record mereka salah gitu misalnya kan. Jadi terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak hal-hal tolol sebenarnya yang bisa kita pelajarin supaya kita tuh nggak makin tolol tapi makin pinter. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.